Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kajuta Sari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul membaca artikel. Oke, membaca artikel. Nah, artikel itu adalah salah satu bentuk tulisan yang paling umum dijumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Dari berita harian hingga jurnal ilmiah, artikel memainkan peran penting dalam menyampaikan informasi, membagi pengetahuan, dan mempengaruhi opini. Dalam era informasi yang begitu cepat, berubah seperti sekarang ini, kemampuan membaca artikel dengan efektif menjadi suatu keterampilan yang sangat berharga. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dua subjudul, yaitu arti artikel dan juga memahami artikel. Nah, arti artikel ini juga dibagi menjadi dua ya teman-teman. Ada 4 bentuk karangan, yang pertama dan yang kedua adalah struktur artikel. Lalu untuk subjudul yang kedua, memahami artikel, saya akan membahas tentang menemukan pikiran pokok, lalu memahami pikiran jabaran, pemahaman keseluruhan, yang terakhir pemantapan pengertian. Lanjut, arti artikel. Apa sih arti artikel itu, teman-teman? Nah, singkatnya itu artikel adalah karya tulis lengkap, misalnya seperti laporan berita, atau esai dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Artikel dapat diartikan sebagai sebuah karya tulis yang berisi gagasan, opini, ide, atau informasi yang dipublikasikan melalui beberapa media. Nah, lanjut di sini adalah 4 bentuk karangan. Nah, untuk menyampaikan maksud kepada pembaca, pengarang pada umumnya mempergunakan salah satu dari 4 bentuk karangan, seperti narasi, deskripsi, eksposisi, sorry. Suatu karangan dikatakan sebagai narasi jika di dalamnya peristiwa-peristiwa yang disajikan itu berbentuk kronologis, teman-teman. Nah, dalam berbentuk deskripsi ini, keadaan atau kejadian-kejadian itu. Karangan berbentuk deskripsi dapat dibandingkan dengan suatu lukisan yang indah atau hidup. Nah, suatu karangan yang berbentuk eksposisi biasanya berisi penjelasan-penjelasan yang bersifat informatif dan instruktif tentang berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, agama, politik, keuangan, kesehatan, keluarga, olahraga, ilmu, teknologi, kesusastraan, bahkan hukum, dan yang lain-lain. Nah, artikel-artikel dalam berbagai majalah dan surat kabar pada umumnya dapat digolongkan pada karangan berbentuk eksposisi. Nah, karangan yang berbentuk argumentasi pada umumnya bertujuan untuk meyakinkan pembaca akan pendapat atau sikap pengarang tentang suatu hal. Artikel-artikel dan karangan lainnya yang bersifat ilmiah pada umumnya dapat digolongkan pada karangan berbentuk argumentasi. Ya. Nah, lanjut lagi ada struktur artikel. Nah, di atas kan telah dikemukakan bahwa artikel pada umumnya dapat digolongkan pada karangan yang berbentuk eksposisi ya teman-teman, dan argumentasi. Untuk lebih memahami artikel, di samping bentuk-bentuk tersebut, ada struktur artikel yang memang perlu diketahui. Pada umumnya, suatu artikel terdiri dari judul, pendahuluan, batang tubuh, dan penutup. Nah, judul ini mengandung gambaran umum tentang pokok yang dibicarakan dalam artikel bersangkutan. Judul artikel dibuat sedemikian rupa sehingga menarik perhatian pembaca. Nah, terus yang kedua ada pendahuluan. Pendahuluan disusun sedemikian rupa sehingga menarik perhatian pembaca, yang berarti bahwa isinya merupakan latar belakang pikiran pokok yang akan dibahas dalam artikel. Pendahuluan pada artikel tidak selalu diberi judul pendahuluan, tetapi kadang-kadang hanya berupa satu atau beberapa paragraf aja, teman-teman. Lanjut ada batang tubuh artikel.
berisi tentang uraian pokok yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca. Sebagaimana disebut terdahulu, jika artikel bersangkutan berbentuk eksposisi, maka uraian itu terutama adalah berupa penjelasan-penjelasan informatif dan instruktif. Tapi jika itu berbentuk yang argumentasi, maka uraian yang dimaksud terdiri dari fakta-fakta dan kesimpulan pengarang. Sering bahwa batang tubuh artikel terbagi atas beberapa bagian yang masing-masing diberi subjudul. Dalam hal ini, tiap subjudul biasanya menandai suatu pikiran pokok, sehingga bagian dari pikiran pokoknya berisi keseluruhan artikel itu sendiri. Dan yang terakhir ada penutup, teman-teman. Penutup umumnya berisi rangkuman dari apa yang telah dikemukakan oleh pengarang. Di samping itu, penutup kadang-kadang juga berisi kesimpulan umum dari uraian dalam batang tubuh artikel beserta implikasi atau prediksi berkenaan dengan kesimpulan itu. Penutup bertujuan untuk mengingatkan pembaca tentang apa yang telah diuraikan oleh. Sebagaimana pendahuluan, penutup juga tidak biasanya diberi judul penutup, tetapi kadang-kadang hanya berupa satu atau beberapa paragraf aja. Ada juga penutup yang diberi judul kesimpulan atau kesimpulan dan saran. Bagaimanapun bentuknya, yang penting bagi pembaca adalah isinya, sebagaimana dikemukakan tadi di batang tubuh. Lanjut, kita masuk ke bagian subjudul kedua ya teman-teman. Di sini ada memahami artikel. Yang pertama, menemukan pikiran pokok. Untuk menemukan pikiran pokok sebuah artikel, langkah-langkah yang dapat diikuti adalah: 1. Bacalah judul dan pendahuluan pada paragraf pendahuluan artikel bersangkutan dengan cepat dan teliti. Berdasarkan bacaan ini, rumuskanlah pikiran pokok yang Anda duga dapat diuraikan dalam batang tubuh artikel itu. Nah, yang kedua, membuktikan benar tidaknya dugaan di atas dengan teknik baca layap. Bacalah dengan cepat paragraf-paragraf berikut dari artikel itu. Bacalah hanya kalimat topik saja. Jika ada subbab judul, bacalah tiap subjudul dan hubungkan dengan pikiran pokok yang Anda duga. Nah, yang ketiga, jika dugaan Anda benar, setelah baca layap paragraf-paragraf atau subjudul batang tubuh yang dimaksud di atas, maka Anda telah mengetahui pikiran pokok artikel bersangkutan. Yang keempat, jika artikel bersangkutan mempunyai abstrak, sebagaimana dikemukakan pada butir di atas, maka pikiran pokok dapat juga Anda ketahui dengan membaca abstrak tersebut dengan cepat. Ya. Lanjut, di sini ada memahami pikiran jabaran. Yang pertama itu ada bacalah paragraf-paragraf batang tubuh dengan mempergunakan teknik membaca baca layap dan baca tatap. Yang kedua, dalam membaca paragraf-paragraf yang dimaksud, perhatikan selalu hubungan sebab akibat, hubungan waktu dan tempat, hubungan masalah dan penyelesaiannya, peranan tokoh-tokoh atau persona-persona ya jika ada, dan angka-angka penting. Nomor 3, usahakan mengingat pikiran pokok yang ada dalam setiap paragraf pokok lainnya. Tokoh-tokoh, waktu, tempat, dan angka-angka yang penting jika ada juga perlu diingat, teman-teman. Lanjut, ada pemahaman keseluruhan. Keseluruhan artikel itu telah dipahami jika pikiran pokok dan pikiran-pikiran jabaran serta hubungan antara semua pikiran itu telah dipahami. Tercapainya pemahaman ini biasanya dapat dirasakan oleh pembaca dan dapat dibuktikan dengan mencoba merumuskan keseluruhan ini. Dapat dibuktikan dengan mencoba merumuskan pengertian keseluruhan dimaksud dengan kata-kata sendiri dalam satu atau beberapa kalimat lugas. Nah, lanjut di yang terakhir ini ada pemantapan pengertian. Nah, jadi pemantapan pengertian itu di sini itu seperti menunjukkan contoh-contoh teman-teman. Kayak contoh judul tuh apa sih dalam sebuah artikel gitu ya. Terus di pendahuluannya seperti apa contohnya gitu. Nah, kalau yang di dalam presentasi saya ini judulnya itu ada di India ada pusat penelitian kerbau. Nah, itu contoh judulnya ya teman-teman. Nah, lanjut yang kedua pendahuluan. Nah, contoh yang bisa kita ambil itu atau bagian yang bisa kita highlight dari pendahuluan itu adalah siapa sih di antara kita yang tidak kenal kerbau? Sangkaan ini ternyata tidak benar. Belum lama berselang, saya pernah mendengar seorang anak merengek-rengek mengajak orang tuanya melihat kerbau di kebun binatang Ragunan. Saya tidak tahu persis nih, apakah
keinginan anak itu terpenuhi. Nyatanya, di antara kita ada juga yang belum pernah melihat kerbau, apalagi mengenalnya dari dekat. Dugaan saya, anak yang bertanya tadi itu saya dibesarkan di tengah kota Jakarta dan mungkin tidak pernah sempat diajak ke daerah pinggiran. Di pinggiran Jakarta pun kerbau sudah jarang muncul kan, di mana-mana cuma gedung saja yang bisa kita lihat. Nah, lanjut pemantapan pengertian selanjutnya adalah di batang tubuh, teman-teman. Nah, contohnya itu adalah kalau di dalam artikel ya, kerbau ialah hewan ternak khas Asia. Menurut kepustakaan, 90% populasi kerbau terdapat di Asia. Lebih dari 400 tahun kerbau merupakan bagian yang penting dari kehidupan tani di Asia, lebih-lebih bagi petani kecil. Di samping sawah, kerbau merupakan tempat gantungan hidupnya. Menurut sensus FAO, kerbau berjumlah kurang lebih 150 juta. Setengah ditemukan di India atau tanah asal kerbau, dan selebihnya di negara Asia lainnya. Tetapi kerbau ternyata juga ditemukan di Australia, Karibia, Florida, Italia, Mozambik, Tunisia, dan Uni Soviet. Ada dua jenis kerbau yang bisa kita jumpai nih teman-teman. Yang pertama, ada jenis yang tinggal di sungai. Yang mana kerbau ini menghasilkan banyak susu dan hidup di India, Pakistan, dan Asia Tengah. Yang kedua adalah jenis yang suka bergolek di kubangan. Yang ini biasa memang kita jumpai di Indonesia, biasanya itu di Asia Tenggara dan Cina. Nah, produksi susunya memang lebih rendah daripada kerbau yang tinggal di sungai. Rata-rata hanya 1 liter per hari, dan itu juga terjadi selama rata-rata 400 hari, teman-teman. Lanjut, di sini ada penutup dari pemantapan pengertian. Contoh yang bisa diambil itu kalau dalam artikel ya teman-teman, ini ada diperkirakan bahwa kerbau masih akan memegang peranan penting sebagai teman kerja petani. Sekalipun ada tenaga traktor muncul, hasil dagingnya sebaiknya juga ditingkatkan jumlah dan mutunya untuk makan penduduk Asia yang masih tetap besar jumlahnya. Nah, gitu. Oke. Nah, lanjut lagi sebenarnya di sini kita ada pikiran pokok ya, teman-teman. Nah, dari judul artikel di atas dapat diduga bahwa pikiran pokok yang dibicarakan dalam artikel itu ialah tentang pusat penelitian kerbau atau pengenalan tentang kerbau. Jika selanjutnya pendahuluan terdiri dari 2 paragraf dan tidak berjudul dibaca tepat, akan kelihatan nih teman-teman bahwa pikiran pokok yang tersebut belakangan itu sesuai. Dengan demikian, tanpa membaca seluruh artikel dengan cepat, pikiran pokok dalam artikel itu dapat diketahui, yaitu pengenalan lebih dekat tentang kerbau dari segi kehidupan dan manfaatnya. Nah, kalau pikiran-pikiran jabarannya itu, batang tubuh artikel itu terdiri dari subjudul yang masing-masing mempunyai 4 dan 9 paragraf. Yang ini bisa teman-teman baca di makalah. Untuk lebih lanjutnya, pikiran-pikiran jabaran eh, terkandung dalam keempat paragraf dan subjudul pertamanya secara berurutan, ialah seperti kerbau nih, terutama berasal dari Asia, lalu dilanjut sebagai sumber makanan, dilanjut lagi kerbau sebagai tenaga kerja, dan sebagai harta, dan yang lain-lain, teman-teman. Kelihatan kalau misalnya pikiran-pikiran jabaran tersebut itu berhubungan satu sama lain ya. Secara umum dikatakan bahwa semua pemikiran jabaran itu berkenaan dengan kehidupan dan manfaat kerbau bagi manusia, terutama bangsa-bangsa Asia. Jelas bahwa pemikiran-pemikiran jabaran ini adalah uraian dari pikiran pokok yang sudah artikel kemukakan di atas itu ya. Jika teknik membaca dipakai dengan baik dan benar, maka sesungguhnya kita tidak perlu membaca seluruh kalimat dalam batang tubuh artikel untuk menemukan pikiran-pikiran jabaran di atas. Dalam teknik membaca layar dan baca tatap, kalimat-kalimat topik dapat ditemukan dan dipahami, dan informasi-informasi lainnya dapat diketahui sehingga pikiran-pikiran jabaran yang dimaksud itu bisa diperoleh. Dengan demikian, kecepatan membaca dan pemahaman meningkat secara signifikan, teman-teman. Begitu. Lalu, em, ringkasan materinya adalah, ini cuma ringkasan aja ya teman-teman, dalam membaca artikel, banyak hal yang perlu kita ketahui. Pada umumnya, suatu artikel terdiri dari judul, pendahuluan, batang tubuh, dan penutup seperti yang tadi sudah saya jelaskan di slide-slide sebelumnya. Oke, baik. Di samping itu, ada juga, lanjut lagi kesimpulan, teman-teman. Nah, dalam kesimpulan ini
kesimpulan yang bisa kita ambil, kita harus mengingat bahwa membaca artikel adalah keterampilan yang dapat diasah dan ditingkatkan. Dengan berlatih dan menerapkan strategi yang sesuai, kita dapat menjadi pembaca yang lebih cerdas dan kritis. Membaca artikel bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan akademis atau pekerjaan, tetapi juga sebagai alat untuk mengembangkan pemahaman mendalam tentang dunia di sekitar kita. Jadi teruslah belajar dan berlatih membaca artikel dengan tekun, karena hal itu akan membawa manfaat besar dalam pengembangan pribadi dan profesional kita. Nah, gitu. Jadi begitu ya teman-teman tentang membaca artikel nih. Semoga penjelasan saya nih bisa membantu teman-teman dalam memahami materi membaca artikel gitu. Oke, baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.